teman-teman, kira-kira apa ya benda di depan aku ini? Padat, dingin, tapi luarnya berair. Apa ya? Oh iya, ini es batu. Tuh kan. Halo teman-teman, kira-kira kenapa ya aku bisa menebak benda di depan aku tanpa harus melihat, membaui, dan mengecap? Karena kita memiliki alat indera yang berperan untuk meraba dan menimbulkan sensasi menyentuh suatu benda. Alat indera tersebut adalah kulit. Kenapa ya kulit berperan sebagai alat indera peraba? Nah, kulit berperan sebagai alat indera peraba karena di dalam kulit terdapat struktur berupa reseptor sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan juga nyeri yang tersebar di seluruh lapisan kulit. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya lapisan kulit itu apa aja? Lapisan kulit itu ada yang namanya epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, selanjutnya jenis reseptor pada kulit yaitu ada mekanoreseptor, termoreseptor, dan juga ada nosireseptor atau reseptor rasa sakit. Reseptor-reseptor tersebut terdapat dalam berbagai struktur. Yang pertama ada ujung saraf bebas, sel Merkel, corpuscula rufini, corpuscula pacini, corpuscula Meissner, dan juga bulbus Krause. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada ujung saraf bebas. Ujung saraf bebas tidak diselubungi oleh kapsul dan merupakan ujung saraf yang paling umum ditemukan pada kulit. Lokasinya meluas hingga ke tengah lapisan epidermis dan sensitif terhadap rangsangan yang menyakitkan, panas, dingin, dan juga sentuhan ringan. Yang kedua ada sel Merkel. Sel Merkel juga tidak diselubungi oleh kapsul, terletak di bagian basal pada epidermis dan memiliki struktur seperti piringan. Makanya sel ini juga disebut sebagai diskus Merkel. Sel Merkel ini ditemukan pada kulit yang berambut maupun tidak, seperti telapak tangan, jari, telapak kaki, dan juga bibir. Sel Merkel ini juga sebagai reseptor bagi sentuhan ringan. Yang ketiga ada corpuscula Meissner. Corpuscula Meissner ini berkapsul dan ditemukan pada lapisan dermis atas. Corpuscula Meissner umumnya berada di kulit yang tidak berambut seperti jari. Corpuscula Meissner ini sebagai reseptor untuk stimulus sentuhan halus dan juga getaran frekuensi yang rendah. Yang keempat ada corpuscula rufini. Corpuscula rufini ini berbentuk bulat, ditemukan di kulit yang berambut maupun tidak, dan juga sebagai reseptor untuk stimulus tekanan terus-menerus dan juga panas. Yang kelima ada bulbus Krause. Bulbus Krause terletak di bagian dermis pada kulit. Bulbus Krause juga merupakan reseptor untuk stimulus dingin. Yang terakhir ada corpuscula pacini. Corpuscula pacini ditemukan jauh di dalam dermis dan di kulit yang berambut maupun tidak. Corpuscula pacini merupakan reseptor untuk stimulus, tekanan kuat, dan juga getaran tinggi. Nah, setelah kita membahas reseptor yang barusan, sebenarnya bagaimana sih mekanisme sentuhan itu? Oke, yang pertama kita bahas tentang diskus Merkel atau sel Merkel. Diskus Merkel merupakan reseptor sentuhan ringan yang berasal dari bentuk atau tekstur suatu benda yang kita sentuh. Tetapi, diskus Merkel ini mempunyai adaptasi yang lambat dan juga bidang pengenalan yang kecil. Berikut adalah mekanisme sentuhan pada diskus Merkel. Selanjutnya ada corpuscula Meissner. Corpuscula Meissner merupakan reseptor untuk sentuhan ringan dan memiliki adaptasi yang cepat loh. Corpuscula Meissner juga mudah teraktivasi dan mudah terdeaktivasi jika stimulusnya sama dan berulang. Contohnya, seperti saat kita memakai baju. Awalnya, kulit kita merasakan ada yang menyentuh dan juga melekat pada tubuh kita. Tetapi, lama-kelamaan, kita akan merasakan seperti tidak mengenakan apapun. Berikut adalah mekanisme sentuhan pada corpuscula Meissner. Selanjutnya ada corpuscula pacini. Corpuscula pacini merupakan reseptor tekanan kuat. Contohnya saat kita tersenggol ataupun menyenggol sesuatu, atau saat kita mencolek sesuatu. Berikut adalah mekanisme sentuhan pada corpuscula pacini.
Selanjutnya ada ujung saraf bebas. Saraf bebas menerima impuls berupa nyeri dan juga sensitif terhadap suhu yang panas ataupun dingin. Berikut adalah mekanisme sentuhan pada ujung saraf bebas. Selanjutnya ada corpuscular rufini. Corpuscular rufini merupakan mekanoreseptor dan juga menerima stimulus berupa tekanan yang terus-menerus. Berikut adalah mekanisme sentuhan pada corpuscular rufini. Terakhir ada bulbus Krause. Bulbus Krause merupakan reseptor yang teraktivasi pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Makanya bulbus Krause diduga berperan juga dalam sensasi dingin karena dia teraktivasi hanya pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Oke teman-teman, jadi mekanisme sentuhan secara garis besar adalah jika kita menyentuh suatu benda akan menimbulkan sebuah rangsangan. Rangsangan tersebut akan ditangkap oleh reseptor-reseptor pada kulit dan disampaikan ke otak. Jadi, kita dapat menebak bentuk benda tersebut, suhu benda tersebut, dan juga sensasi yang kita rasakan saat menyentuh benda tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.